Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Advensen Panjaitan. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori pada sistem operasi Microsoft Windows. Oke, pada video kali ini kita akan membahas apa sih manajemen penjadwalan itu dan bagaimana sih cara mengoptimalisasi memori pada sistem operasi dengan Microsoft Windows. Oke, memahami prinsip dasar manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori pada sistem operasi Microsoft Windows dapat membantu meningkatkan kinerja sistem operasi dalam mengelola sumber daya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen penjadwalan. Memahami konsep dasar manajemen penjadwalan pada sistem operasi sangat penting untuk mengoptimalisasi kinerja Windows kita. Oke, di sini ada beberapa konsep dasar manajemen penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan proses. Bagaimana proses dipilih dan diurutkan untuk dieksekusi oleh CPU. Jadi, pada manajemen penjadwalan itu diurutkan untuk bagian-bagian mana yang akan dieksekusi oleh CPU kita. Oke, yang kedua adalah deadlock dan starvation. Masalah yang dapat muncul dalam manajemen penjadwalan dan cara mengatasi. Oke, di perintah deadlock dan starvation ini, masalah yang muncul akan diatasi oleh CPU kita. Yang selanjutnya ada prioritas pada proses. Pentingnya memberikan prioritas yang tepat kepada proses untuk mencapai efisiensi maksimal. Oke, selanjutnya di sini ada proses penjadwalan dalam sistem operasi Microsoft Windows. Di sini ada beberapa proses penjadwalan dalam sistem operasi Microsoft Windows. Yang pertama ada preventive scheduling. Sistem operasi Windows menggunakan penjadwalan preventif yang memungkinkan pemutusan paksa terhadap proses yang sedang berjalan. Jadi, preventive scheduling ini itu perintah untuk memutus secara paksa terhadap proses yang sedang berjalan. Yang kedua adalah multi-threading. Windows mendukung multi-threading yang memungkinkan beberapa thread berjalan secara bersamaan di dalam suatu proses. Yang selanjutnya adalah interrupt heading. Windows memiliki mekanisme pasangan interrupt yang efisien untuk menanggapi peristiwa perangkat keras seperti tombol keyboard yang ditekan. Yang selanjutnya adalah foreground atau background scheduling. Windows dapat menjawabkan proses background agar tidak mengganggu kinerja proses background yang lebih penting. Oke, selanjutnya adalah peningkatan kinerja sistem operasi Windows. Di sini saya merangkum ada 3 cara untuk meningkatkan kinerja sistem operasi Windows. Yang pertama adalah memaksimalkan utilisasi CPU. Dengan penjadwalan yang efisien, Windows dapat memaksimalkan penggunaan CPU, mempercepat respons sistem, dan mengurangi waktu berjalannya proses. Yang kedua adalah optimalisasi penggunaan memori. Dengan manajemen memori virtual yang cerdas, Windows dapat menimbulkan penggunaan memori fisik dan meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Oke, selanjutnya ada percepatan proses. Dengan penjadwalan preventif dan teknik pengoptimalan, Windows dapat meningkatkan kecepatan eksekusi proses dan mengurangi waktu tunda penggunaan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis algoritma penjadwalan. Windows menggunakan berbagai algoritma penjadwalan untuk mengatur proses agar berjalan secara efisien. Yang pertama adalah first come, first serve atau biasa disebut dengan FCFS. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Jadi, file yang masuk duluan itu yang akan dieksekusi oleh Windows kita. Yang selanjutnya adalah round robin. Setiap proses diberi waktu eksekusi yang sama secara bergantian. Jadi, perintah round robin ini, file-file kita sudah diberikan waktu atau giliran masing-masing file. Yang selanjutnya adalah prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu maksudnya data yang paling prioritasnya tertinggi itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah shortest job next atau yang biasa disebut dengan SJN. Proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah contoh penggunaan algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan pada Windows dapat digunakan dalam berbagai kasus untuk meningkatkan performa sistem kerja sistem operasi.
Yang kasus pertama yaitu multimedia. Prioritas diberikan kepada proses multimedia untuk menjaga kelancaran pemutaran. Yang kasus kedua yaitu proses berat. Proses berat diberi waktu eksekusi lebih panjang agar tidak mengganggu proses lain. Yang selanjutnya kasus ketiga yaitu interaktif. Proses interaktif diberi prioritas untuk menjaga responsivitas sistem. Oke, selanjutnya adalah pengenalan teknik optimalisasi memori. Mengoptimalkan penggunaan memori di Windows dapat meningkatkan kecepatan dan stabilitas sistem operasi. Di sini saya merangkum ada 4 penggunaan teknik optimalisasi memori. Yang pertama adalah alokasi memori, bagaimana Windows mengatur dan mengelola memori secara efisien. Jadi, dalam alokasi memori ini, Windows mengatur dan mengelola memori kita secara efisien. Yang kedua adalah memori virtual, penggunaan memori virtual untuk mengatasi batasan memori fisik. Yang selanjutnya adalah fragmentasi memori, akibat dari penggunaan memori yang tidak efisien dan cara mengatasinya. Jadi, tugas dari fragmentasi memori ini yaitu memeriksa dan mengatasi penggunaan memori yang tidak baik atau yang kurang efisien. Yang selanjutnya adalah sweeping dan pegging, teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Selanjutnya adalah cara memonitor penggunaan memori. Memonitor penggunaan memori adalah langkah penting dalam memastikan pengoperasian sistem operasi Windows yang lancar. Jadi dalam hal memonitor penggunaan memori ini adalah hal yang sangat penting yang akan kita lakukan untuk suatu perangkat kita. Yang pertama adalah Task Manager. Gunakan Task Manager untuk melihat penggunaan memori oleh proses dan aplikasi. Jadi kita harus sering-sering memeriksa Task Manager kita, apakah ada aplikasi yang kurang penting, apakah ada virus-virus. Karena di Task Manager ini kita akan melihat berapa banyak penggunaan memori kita, berapa banyak penggunaan SSID kita, seberapa kuat CPU kita. Dalam Task Manager ini kita dapat melihat banyak hal tentang memori perangkat kita. Oke, selanjutnya adalah Resource Monitor. Resource Monitor memberikan informasi lebih dalam tentang penggunaan memori pada tiap komponen sistem kita. Jadi, Resource Monitor ini memberikan informasi lebih mendalam tentang memori yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah Performance Monitor. Performance Monitor menyediakan data statistik performa memori secara real time. Jadi, Performance Monitor ini menyediakan data memori kita secara waktu. Oke, selanjutnya adalah strategi manajemen memori. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen memori pada Windows. Oke, di sini saya merangkum hanya 3 bagian saja. Yang pertama adalah pegging, menggunakan file pegging untuk menyimpan data yang tidak aktif secara sementara. Jadi, bagian dari pegging ini yaitu untuk menyimpan data kita yang tidak aktif untuk sementara waktu. Yang kedua adalah fragmentasi memori. Defragmentasi memori secara teratur untuk mengurangi fragmentasi memori. Yang selanjutnya adalah optimalkan alokasi memori, memberikan alokasi memori yang tepat kepada setiap proses untuk meningkatkan efisiensi. Oke, dan yang terakhir yaitu pertimbangan dalam memilih teknik penjadwalan dan optimalisasi memori. Pada saat kita ingin memilih optimalisasi memori, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe proses. Proses interaktif membutuhkan penjadwalan yang berbeda dari proses non-interaktif. Yang kedua adalah tujuan sistem. Optimalisasi memori diatur berdasarkan tujuan sistem yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Ketersediaan memori dan CPU harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih teknik. Jadi, ketersediaan sumber daya ini maksudnya kita harus memilih penjadwalan yang akan kita gunakan untuk suatu perangkat kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan memori, dengan SSID untuk pertimbangan dalam memilih teknik penjadwalan ini. Oke, cukup sekian dulu materi dari saya. Terima kasih.